Assalamualaikum Dewan Juri dan teman-teman. Apa kabar hari ini? Pasti sehat walafiat kan? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Adeva Afshin Meisha Arifin dari SDN Pademangan Timur 03. Pada kesempatan ini saya akan bercerita dongeng Lamoelu dari Sulawesi Tenggara. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari di sebuah desa pesisir Sulawesi Tenggara, hiduplah seorang pemuda bernama Lamoelu bersama ibunya yang sudah tua. Sejak kecil, Lamoelu dikenal rajin membantu ibunya menjamur ikan dan memperbaiki jaring. Ayahnya telah lama meninggal karena badai di laut. Sehingga Lamoelu menjadi satu-satunya harapan keluarganya. Meski hidup sederhana, ia tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, sopan, dan jujur. Setiap pagi, Lamoelu pergi melaut dengan perahu kecil peninggalan ayahnya. Sebelum berangkat, ibunya selalu berpesan, "Nak, laut itu sahabat kita. Jangan serakah. Ambillah secukupnya agar laut tak murka." Baik, Ibu. Lamoelu selalu mengingat pesan itu. Ia hanya mengambil ikan seperlunya lalu membagikan kepada tetangga yang kekurangan. Tok tok tok. Assalamualaikum, Ama, Ina. Ada sedikit rezeki nih. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Suatu hari hasil tangkapan Lamoelu semakin sedikit. Ikan-ikan seolah menjauh dari jaringnya. Warga desa mulai panik karena musim badai akan segera datang. Dan persediaan makanan mulai menipis. Demi membantu ibunya dan warga desa, Lamoelu memutuskan untuk melaut lebih jauh ke tengah samudera. Meski sempat dilarang ibunya, dengan hati-hati ia melaut, berdoa agar laut tetap bersahabat. Namun, belum lama ia melaut, badai besar datang secara tiba-tiba. Ombak tinggi menghantam perahunya hingga nyaris tenggelam. Lamoelu berpegangan pada kayu perahunya sambil berdoa. Di tengah gelap dan gemuruh ombak, muncul cahaya biru terang dari bawah laut. Lalu muncul gadis cantik berpakaian mutiara naik ke atas permukaan. Ia memperkenalkan diri sebagai Waodesiti, putri dari kerajaan laut. Waodesiti membawa Lamoelu ke istana bawah laut yang berkilauan indah. Di sana, ikan dan makhluk laut hidup damai tanpa takut manusia. Putri laut memuji keberanian Lamoelu dan menawarkan kekayaan berupa emas, mutiara, dan perahu besar agar ia tidak susah payah untuk melaut lagi. Tapi Lamoelu menolak dengan sopan. Ia berkata, "Hamba hanya ingin kembali ke darat. Ibu hamba menunggu dan pasti sangat cemas." Putri laut terharu mendengar jawaban itu. Sebagai tanda terima kasih atas ketulusan hatinya, ia memberi kalung sambil berkata, "Kalung ini akan melindungimu dari bahaya laut, tetapi jangan sekali-kali digunakan untuk keserakahan." Setelah itu, Waodesiti mengembalikan Lamoelu ke permukaan laut dengan selamat. Saat sadar, ia sudah ada di perahunya yang terdampar di dekat pantai desanya. Setelah kejadian itu, hidup Lamoelu berubah. Ia selalu mendapatkan hasil tangkapan melimpah tanpa harus berlayar jauh. Warga desa kagum dan menganggapnya mendapat berkah dari laut.
Namun, seorang nelayan iri bernama Ladatu. Ia mencuri karung Lamuelu saat Lamuelu tertidur. Keesokan harinya, Ladatu pergi melaut dengan sombong, berharap mendapatkan hasil lebih banyak. Tapi, badai besar datang dan menenggelamkannya bersama perahunya. Lamuelu sangat sedih mendengar kabar itu. Ia tidak marah. Ia berdoa agar arwah Ladatu diterima dengan tenang. Setelah kejadian itu, ia menyadari bahwa laut bukan tempat mencari kekayaan tanpa batas, melainkan tempat untuk menanam rasa hormat dan keseimbangan alam. Sejak itu pula, Lamuelu dikenal sebagai penjaga laut yang selalu mengingatkan para nelayan agar tidak serakah dan bersyukur atas rezeki yang diberikan. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kejujuran dan ketulusan akan mendatangkan berkah. Keserakahan dan iri hati hanya membawa bencana. Manusia harus menjaga laut dan alam karena keduanya adalah sumber kehidupan. Terima kasih sudah mendengar ceritaku. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.